Halo Bapak Ibu, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Frederikus Mawo, guru IPA Fisika di Sekolah Abdi Siswa Bintaro. Saat ini, saya menjadi salah satu guru penggerak Angkatan 10. Baik, Pak Mujib, apa kabar? Baik Pak Fred. Sehat, Pak? Alhamdulillah, terima kasih Pak Alhamdulillah, Fred. puji Iya. Tuhan. Ya, kelihatannya hari ini semangat ya, Pak? Semangat Pak Fred, selalu semangat, always. Baik, oke. Kita terbatas nih di sesi coach kali ini. Kira-kira Pak Mujib, apa topik atau agenda percakapan kita kali ini, Pak? Oke, baik Pak Fred, mungkin sore ini yang ingin saya obrolkan dengan Pak Fred terkait banyaknya kegiatan saya ya, baik itu kegiatan pembelajaran, terus kegiatan administratif di sekolah. Itu mungkin yang ingin saya obrolkan sore hari ini. Baik ya, poin pentingnya adalah rutinitas yang terlalu padat ya, antara membagi waktu antara sekolah dengan kegiatan sekolah dan aktivitas pribadi, yaitu menjalankan program ini. Baik, menarik Pak. Apa yang Pak Mujib bisa harapkan Pak dari percakapan kita atau diskusi kita nanti Pak hari ini? Yang saya harapkan tentunya ada dari obrolan ini saya bisa menimbulkan solusi ataupun gagasan-gagasan baru dari obrolan ini yang bisa diungkap ya melalui obrolan ini Pak. Ya, menarik Pak. Baik, semoga membantu ya Pak di sesi diskusi kita nanti. Baik Pak Mujib, kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih, kesibukan Pak Mujib itu ada di skala berapa nih Pak? 9 Pak. 9 ya? Wah, luar biasa Pak Mujib ya. Saya membayangkan saya berada di posisi Pak Mujib itu ya. Baik. Pak Mujib, situasi sekarang seperti apa? Boleh diceritakan Pak Mujib? Bagaimana situasi kerjaan di sekolah? Apa posisi Pak Mujib sekarang dan aktivitas selain aktivitas guru penggerak seperti apa Pak? Boleh ceritakan sedikit Pak? Iya, yang pertama saya sebagai guru penggerak ya yang sudah sedang aktif ya. Pembelajaran sudah hampir masuk ke bulan keempat, kelima. Terus untuk di administrasi sekolah saya dibebankan salah satunya tim TPPK penanganan kekerasan ya. Terus terus kedua saya juga OPS. Gitu ya. Ketiga saya juga mengkoordinir bagian OSN, FLS2N, O2SN, dan ANBK. Ya, saya mengkoordinir itu. Gitu ya. Terus yang ketiga tentunya yang keempat ya pembelajaran, yaitu salah satu atau gambaran aktivitas saya di sekolah Pak Fred. Jadi mengapa saya meskalakan kegiatan saya itu 9. Wow, luar biasa Pak Mujib. Saya begitu membayangkan Pak Mujib ya, situasi yang dialami oleh Pak Mujib ya, begitu sibuk. Dan kira-kira Pak Mujib, bagaimana nih Pak cara Pak Mujib mengatur semua itu Pak Mujib saat ini? Boleh diceritakan sedikit Pak? Nah, untuk mengaturnya tentu menggunakan skala prioritas Pak ya, karena prioritas yang utama saya adalah pembelajaran kepada murid. Kedua yaitu guru penggerak saya, karena itu hampir berjalan setiap hari gitu ya, walaupun dilakukan sore hari ya. Dan untuk O2SN, FLS2N dan itu sudah ada waktu-waktu tertentu yang sudah dijadwalkan oleh tim dari panitia pusat. Jadi untuk pembagiannya sendiri saya rasa saya masih bisa memanagenya. Paling terbenturnya dengan kegiatan-kegiatan OPS yang kadang dadakan gitu ya untuk pencairan PIP dan sebagainya. Luar biasa. Ya, walaupun di tengah kesibukan yang begitu padat, Pak Mujib sesaat ini bisa membagi waktu dan mengatur itu dengan baik sehingga tidak ada program atau kegiatan yang dilewati. Nah, Pak Mujib, menurut Pak Mujib ingin situasi seperti apa ke depannya, situasi ideal yang Pak Mujib inginkan, dan
bagaimana sih supaya idealisme yang Pak Mujib harapkan itu bisa tercapai? Mungkin Ya, mulai dulu dari Pak Mujib ceritakan kira-kira Pak Mujib inginkan situasi ideal seperti apa dalam menjalankan keseharian ke depan ini? ya, situasi ideal mungkin saat ini situasi ideal. Ya, Cuman untuk kesehatan mental saya ke depannya, tentu tentu ini tidak dapat berlangsung lama ya Pak Fred. Saya seperti ini memposisikan diri dengan berbagai koordinator ya, ya, A, B, C, D gitu ya. Jadi kedepannya ataupun mungkin di tahun ajaran baru ini saya sudah mulai membagikan pekerjaan saya ke teman-teman yang lain, gitu, membagikannya supaya lebih maksimal dan lebih tertata lagi. Seperti itu, Pak. ya, menarik ya. Poin pentingnya adalah kesehatan mental ya. Memang Betul, Pak Mujib, isu kesehatan mental itu menjadi isu yang sedang viral saat ini, Pak Mujib. betul, betul. Tidak hanya dialami oleh para pekerja atau para guru misalnya, remaja pun sedang mengalami itu ya. Betul, betul. Situasi yang lumayan menantang yang kita hidup di Lumayan. abad 21 ini, Pak Mujib. Baik Pak Mujib, menarik Ya, poin penting yang kedua, saya mencatat betul. Pak Mujib ingin sekali di tahun pelajaran baru itu Mm-mm. membagi tugas secara merata, berimbang dengan Betul. Dengan teman-teman murid, yang dengan lainnya. ya. Baik, Pak Mujib, kira-kira supaya itu semua bisa tercapai, ya, Mm-mm. kesehatan mental Bapak bisa lebih dipulihkan kembali, Bapak bisa lebih kualitas hidup Bapak supaya lebih meningkat kembali dan bisa pembagian tugas bisa secara merata. Kira-kira apa yang apa yang Bapak bisa lakukan ke depan supaya semua itu bisa terwujud, Pak Mujib? Jadi supaya semuanya itu terwujud tentu tidak lepas dengan pimpinan ya. Komunikasi dengan pimpinan itu saya terus lakukan, koordinasi dengan guru-guru senior juga dilakukan dan tentu saja dibahas di rapat untuk pembagian tugas yang lebih efektif dan lebih jelas lagi ya supaya Ya, pembagian tadi merata berimbang seperti itu. ada lagi Pak selain komunikasi dengan Hmm, pimpinan sejawat dan juga kepimpinan langsung dari Pak Mujib, ya. tidak ada hal lain Pak supaya Hal lain mungkin tidak ada karena jalur komunikasi tentu adanya di rapat ya, tidak tidak penunjukan langsung dan sebagainya. Seperti itu, Pak. menarik ya. Pak Mujib ingin kembali setelah Pak Mujib berjalan beberapa bulan atau beberapa tahun ini menjalani Iya, aktivitas Bapak dengan begitu banyak job yang Bapak jalani, betul. Bapak ingin kembali konfirmasi ya dan komunikasi ke pimpinan. Tentu ada hambatan-hambatan yang Bapak alami ya. Betul, betul. Menarik Pak Mujib. Betul. Eh, apa yang harus dipersiapkan nih supaya komunikasi dan ada wadah lah yang nanti akan disediakan untuk Bapak menyampaikan itu di forum rapat nanti. Apa yang perlu, bagaimana Bapak bisa memastikan itu bisa nanti akan berjalan dan apa yang harus Bapak siapkan nih? Jadi tentu saja supaya ini berjalan dengan baik ya, dengan disiapkan dengan baik, tentunya eh, juklak juknis yang sudah ada untuk apa pekerjaan gitu ya, tentu saja akan saya sharing ke teman-teman supaya lebih matang lagi, supaya teman-teman mengerjakan pun sesuai alur yang pernah saya kerjakan dan tidak keluar dari alur tersebut karena pakemnya dari seperti O2SN, FLS2N dan sebagainya mungkin Pak Fred lebih tahu itu apa namanya sudah ada pakem tertentu alurnya. Ada gugus, ada kecamatan, ada tingkat provinsi dan sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi supaya teman-teman Jun mengetahui dan ngeblend ke sana seperti itu Pak. Baik, luar biasa. Eh, Mungkin saya bisa ulangi lagi ya, mungkin dari diskusi kita sejauh ini, Pak Mujib saat ini menjalani banyak aktivitas dengan beberapa tugas tambahan, penanggung jawab O2SN, PPKS, kemudian OBS, guru PJOK, lalu menjadi calon guru penggerak, dan itu yang Pak Mujib mengalami sedikit distrak ya, gangguan mental dan walaupun Pak Mujib sejauh ini sudah berusaha untuk membagi waktu ya, saya konfirmasi. Lalu yang Pak Mujib akan lakukan akan komunikasi dengan pimpinan,
dan rekan sejawat di forum diskusi agar bisa mengusulkan untuk pembagian tugas secara merata. Ya. Bukan begitu Pak Mujib? Betul Pak, betul. Itu Menarik. mudah-mudahan menjadi solusi bagi saya dan itu dapat terlaksana dengan lancar tentunya Pak. Baik. Itu yang diharapkan. Baik. Baik Pak Mujib. Ya. Berikutnya Pak Mujib, kira-kira kapan dan siapa yang Pak Mujib perlu hubungi dan atau perlu diminta dukungan agar idealisme dan harapan Pak Mujib tadi bisa tercapai Pak Mujib? Baik. Tentu saja ya, kalau di dalam struktur organisasi atau sekolah, yang paling akan saya segera hubungi itu ya pertama pimpinan saya, kepala sekolah. Baik. Kedua guru-guru senior dan wakasek yang tentunya itu bagian perencanaan dan pembagian tugas untuk supaya lebih baik lagi. Dan tentu saja saya selalu berkomunikasi dengan teman-teman sejawat supaya komunikasi terjalin lancar, baik gitu ya dalam pembagian tugas dan sebagainya. Itu mungkin yang akan saya lakukan untuk siapa saja yang terlibat dalam pembagian tugas tersebut. Menarik ya, komunikasi langsung dengan pimpinan, rekan sejawat, wakasek, guru senior, supaya tahu tupoksinya tadi dan Bapak bisa sampaikan apa kendala yang Bapak alami saat ini. Betul. Menarik. Pak Mujib, mungkin kita lebih detail lagi. Kira-kira bagaimana nih? Bagaimana Bapak bisa memastikan itu berjalan? Kapan waktunya? Atau kira-kira kapan pertemuan itu diadakan? Bagaimana teknisnya Bapak menyampaikan itu? Nah, tentu Pak Mujib juga bawahan kepala sekolah mungkin punya apa ya? Punya keterbatasan kapasitas Bapak di sana. Nah, bagaimana Bapak memastikan itu berjalan? Mungkin waktunya bisa diceritakan Pak, rencana Bapak ke depannya. Jadi rencana saya kan di sekolah kami itu biasa ada kombel juga ya, melalui kombel. Jadi pertemuan kombel itu biasa sebulan sekali. Selain kita praktik baik gitu ya Pak, tentang apapun ilmu yang kita punya, kita sharing bergantian. Nah itu di situ di saat itulah karena kumpul guru dan Kepsek tentunya bisa digunakan untuk membahas hal-hal teknis ataupun non teknis disampaikan. Jadi kalau dihitung sebulan ya bulan depan Agustus lah mungkin bisa mulai diterapkan. Menarik, Pak Mujib. Ada lagi hal lain, Pak, dalam rencana Bapak? Hal lain dalam rencana saya tentu sebentar lagi kan ANBK. Nah ini persiapan ANBK ini saya juga tidak sendiri, tentunya akan berkolaborasi dengan yang lain untuk ya tadi untuk membagi tugas dengan guru kelas 5 itu akan membagi tugas kurang lebih 4 orang. Seperti itu Pak. Itu bulan Oktober. Bulan Oktober ya Pak ya? Ya dimulai Agustus minggu kedua untuk simulasi, selanjutnya pelaksanaan di bulan Oktober. Baik. Seperti itu Pak. Nah, menarik Pak Mujib. Jadi Pak Mujib, saya garis bawahi ya, Pak Mujib akan menggunakan momen di saat kegiatan aktivitas di Kombel, komunitas belajar di sekolah. Ya. Mungkin setelah kegiatan praktik baik, Bapak ingin mengutarakan itu ya, mengutarakan mengenai pembagian tugas tadi, juknis, kemudian keluh kesah Bapak tadi ya, di forum-forum teman-teman guru yang tentu pasti akan menerima Pak Mujib. Betul. Di bulan Agustus nanti, dan Bapak akan menerapkannya di bulan Oktober, ANBK ya. Iya. Coba dengan membagi tugas secara merata dengan melibatkan 4 guru di kelas 5 SD. Guru kelas 5 SD. Menarik Pak Mujib. Ada lagi Pak Mujib, kira-kira strategi Bapak agar hal-hal yang Bapak alami tadi selain soal ANBK, ada lagi mungkin Pak Mujib, hal lain yang belum Pak Mujib sampaikan? Untuk saat ini mungkin cukup ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain sudah dibagi-bagi kan. Untuk O2SN tentu saya ada rekan yang lain juga yang mengerjakan, bukan saya sendiri yang melatih ya. Terutama untuk FLS2N karena itu bukan bidang saya hanya mengkoordinir dan menemani saja. Bidang-bidang di FLS2N kan banyak sekali, tentu ada pelatih-pelatih tertentu yang
membantu menyiapkannya. Begitu. Baik, baik. Cukup jelas Pak Mujib, luar biasa. Siap. Ah, Boleh. Terakhir Pak Mujib sudah merencanakan itu semua terjadi di bahkan tanggal bulan-bulan tadi Pak Mujib sudah gambarkan secara jelas. Betul. Kira-kira Pak Mujib, apa indikator keberhasilan nanti Pak Mujib? Selain dari masalah tadi Bapak sudah utarakan ke saya, kemudian Pak Mujib sudah merencanakan itu, kira-kira indikator nanti suatu saat setelah lewat bulan Oktober nanti, indikator keberhasilan nanti gimana Pak Mujib? Yang bisa Pak Mujib prediksi? Yang pertama, karena ini bentuknya kegiatan ya, yang sudah Baik. terencana dan terukur, tentu saja saya identifikasi ataupun melihat tolak ukurnya adalah dari keberhasilan atau terlaksananya kegiatan tersebut. Ya, Perwakilan-perwakilan dari SDN Perigi 3 mampu melaksanakan ANBK, FLS 2N, O2S dan sebagainya terlaksana dan mengikuti ya. Itu indikator keberhasilannya Pak Fred. Ya. Baik, itu dari sisi program Pak Mujib. Bagaimana dengan soal kesehatan mental tadi Pak Mujib? Apa yang Kalau di bulan Oktober nanti kira-kira apa yang Bapak bayangkan saat itu? Mudah-mudahan ya, karena ini sebenarnya sedang berjalan Pak Fred ya. Dimulai dari kemarin rapat kerja, terus sekarang udah mulai berjalan, pembagian tugas itu sudah mulai terlihat dan sedikit lebih kurangnya beban kerja saya sudah berkurang dan tentu saja mudah-mudahan saya lebih semangat lagi dengan slot yang sudah dikurangi gitu Pak Fred. Amin. Ya. Amin. Jadi tentu saja kesehatan mental itu mulai terbangun dan lebih semangat lagi. Luar biasa. Bagian tugas tersebut. Menarik Pak Mujib. Ya, jadi catatannya Bapak membayangkan kegiatan nanti terlaksana dengan baik, semua job desk terbagi dengan jelas, semua kegiatannya terlaksana dengan baik, dan Bapak bisa merasakan kekurangan beban kerja, dan kesehatan Bapak udah mulai membaik lagi ya Pak Mujib. Baik Pak Mujib, menarik sekali, waktu kita singkat, mungkin yang terakhir Pak Mujib, apa nih yang bisa kita simpulkan, apa ada insight baru dari obrolan kita hari ini? Ya, jadi dari obrolan sore hari ini ternyata saya mulai tercerahkan ataupun ya ternyata memang tugas itu harus berimbang pembagiannya. Baik. Terus mengerjakan tuh nggak usah sendirian, masih ada teman-teman yang lain yang bisa membantu gitu. Betul. Tidak usah khawatir gitu. Betul. Kalau teman-teman pun bisa membantu dan bisa yakin bisa mengerjakannya. Itu ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang bisa dikumpulkan sore hari ini. Menarik. Luar biasa. Mantap. Terima kasih Pak Fred. Terima kasih Pak Mujib sudah berkenan hadir di sesi coaching kali ini. Semoga sehat selalu Pak dan tugas Bapak terjalan dengan baik. Amin, amin. Terima kasih Pak Fred. Tuhan memberkati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.